Good morning, selamat pagi semuanya. It's good worship, thank you untuk IFJF Praise yang membawa kita dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak diberkati lewat pujian penyembahan bersama-sama. Come on, give the Lord big applause. Woo! Yakin di bawah tekanan, sure under pressure. Hari ini sebuah topik yang sangat penting, sebuah topik yang tidak senang untuk kita dengar. Tapi kita alami semuanya yaitu pressure, yaitu tekanan. Dan kita akan belajar bagaimana pada waktu kita mengalami tekanan, kita bisa mengadjust diri kita bisa melihat angle-angle yang Tuhan mau untuk kita lihat. Sehingga Anda dan saya bisa take a stand. Anda bisa mengambil sikap. Minggu yang lalu kita telah diajar oleh Pastor Tommy, where do you stand? Anda berdiri di mana sih? Karena yang kita dengar satu atau dua kata mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Where do you stand? Apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, apa yang kita percayai, itu akan membuat alignment dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengambil sikap yang Tuhan mau untuk kita alami. And then last week, Pastor Andi memberikan kita untuk choose your battle. Pilih peperangan Anda, karena gak semua peperangan itu harus kita lewati. Kita harus tahu bagaimana make a U-turn, apa yang layak, apa yang berharga, apa yang berdampak untuk diperjuangkan. Dan kita dalam seri yang sangat penting sekali yaitu take a stand. Bagaimana mengambil sikap. Setiap kita setiap hari akan diajak untuk where do you stand. Anda ambil sikap yang bagaimana. Tidak mengambil stand itu adalah sikap Anda sendiri. Dan pagi hari ini kita akan belajar untuk kita mengerti tekanan itu apa sih. Kalau kita bicara tekanan, kalau dalam teori fisika yaitu pressure itu adalah force dibagi dengan surface. Bagaimana kita melihat kekuatan, lalu kekuatan itu mengenai permukaan di dalam entah apapun juga itu ya. Dan itu adalah pressure. Kalau Anda lihat di sini, setiap kita pada waktu hidup kita, anggap aja kita adalah S-nya, kita permukaannya, lalu kita menghadapi force, itu bisa terkejut. Anda bisa dibuat kaget. Anda harus tahu agility dalam kehidupan kita. Last 2 days saya sedang goes, santai sih pakai Brompton itu goes yang paling santuy, goes yang santik. Tapi karena gerimis, lalu ada selang, saya lewat biasa saja, nggak taunya itu slippery sekali, ada tiba-tiba goyang sekali, dan saya membuat keputusan, saya pelihara, saya pegang sepeda saya kencang sekali, atau saya lompat, saya membawa hidup saya proteksi sendiri. Saya lempar sepedanya, puji Tuhan, saya nggak jatuh, tapi ada tekanan di dalam. Langsung tangan saya 2-3 hari bisa pegel dalam gitu ya. Dan rasanya pegel sekali. Nah teman-teman, force itu kita nggak bisa expected. It's just come anytime they want. Sesuatu yang terjadi di luar kita nggak bisa kontrol. Tapi di dalam kita diberi kesempatan untuk mengontrol. Nah pressure in our life sometimes bisa get the best of us. Jadi tekanan-tekanan dalam hidup ini seringkali bisa membawa kita yang terbaik yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita semuanya. Atau help us engage with the life more meaningful. Kita bisa tahu, bisa engage dalam hidup ini secara baik-baik. Every one of us, ya tekanan-tekanan itu, baik itu kekhawatiran kita, baik kesedihan kita, baik perasaan takut, perasaan stres, perasaan depres itu ya. Itu datang anytime tanpa invitation daripada Anda dan saya. Tiba-tiba permukaan kita dapat tekanan aja. Maka itu setiap minggu kita diajak untuk mengangkat Alkitab kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan. Aku tahu sekarang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, segala sesuatu, semua katakan segala sesuatu yang terjadi dalam apa? My life, hidup saya hanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, apakah kita percaya segala sesuatu itu
mendatangkan kebaikan. Seringkali kita tidak menyukai itu. Kita dilatih, bukan memorize, tapi kita dilatih untuk mengerti. All things works in my life is under God's control, just to do one thing, to do a good thing di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, kalau kita melihat dalam perjalanan ini bagaimana batu daripada batu yang hitam menjadi sebuah diamond. Ini ada proses yang cukup signifikan untuk kita pelajari. Berapa banyak suka berlian di sini, angkat tangan. Oke, hanya istri saya yang suka berlian, haleluya. Gitu. Dulu waktu kita menikah, dia minta berlian, ya seperti wanita lah ya, kalau mau propose berlian apa. Saya kasih dia ayat firman Tuhan, saudara-saudara itu. Bahwa Lord, you are more than a diamond itu ya. Jadi kalau Anda mau hidup bahagia, kawin dengan pendeta, ayatnya akan menjadi diamond bagi kehidupan Anda. Kok diam saja? Oh my gosh. Berapa banyak percaya bahwa Alkitab adalah berlian yang luar biasa, angkat tangan. Tepuk tangan gitu dong, amin. Jadi kalau mau dating, kalau cewek Anda cari berlian, ngomong aja kata PJO, firman Tuhan itu lebih daripada diamond, itu ya. Tapi kalau ke restoran nggak bisa bayar dengan firman Tuhan, haleluya. So batu itu ini jutaan tahun, maybe ribuan derajat Celcius, batu itu dapat tekanan kurang lebih hampir 900 sampai 1300 Celcius. Jadi very hot benar. And then tiba-tiba dapat sebuah force tekanan. Tekanannya ratusan ribu ton. Seseorang mengatakan kurang lebih berapa sih ribu ton itu? Kurang lebih 129 ribu gajah. Bayangkan ya, itu surface-nya kurang lebih 1 sampai 2 meter. Lalu ada gajah 129 ribu. Brrrk. Itu force-nya. Untuk jadi diamond. Untuk jadi berlian yang berharga. Yang mahal banget. Berapa banyak suka batu hitam atau berlian? Berapa banyak suka batu hitam? Angkat tangan. Berapa banyak yang suka berlian? Angkat tangan. Berapa banyak saya di tengah-tengah nggak ngerti gua. Amin. Banyak hidup kita nggak seperti berlian, seperti batu, sehingga kita nggak bisa dilihat orang. Kita nggak bisa diikutin orang pun nggak bisa. So many of us, life kita ini kadang-kadang seperti batu ini, kerasnya nggak karuan. Keras, rasanya bangga, dia tough, bangga. Tapi jarang sekali kita ngomong kalau ngelihat perjalanan anak-anak Tuhan, dia seperti berlian ya. Imannya seperti berlian ya. Tapi yang sering kita ngomong, dia keras kayak batu ya. Bener gak? Mertua gua kayak batu ya. Mertua kayak berlian ya. Suami saya kalau marah, kayak batu dan ditambahin lagi batu hitam. Banyak batu yang macam-macam, batu hitam. Kita jarang menggunakan kata-kata, waduh, suamiku seperti diamonds ya. Suamiku seperti berlian ya. Istriku seperti berlian ya. Coba lihat kanan kiri yang sudah menikah. Aduh, aku lihat kelihatannya kamu seperti batu berlian. Mixed feeling. Amin. Tapi prosesnya panjang. Kenapa kita nggak menikah? Maybe masih seperti batu. Gak butuh apa-apa terserah deh. Pokoknya me is me. Ya oke lah, me is good. Tapi me-nya Anda itu batu atau berlian? Mau nggak mengalami pressure itu? Ini yang penting sekali dalam perjalanan daripada Anda dan saya. Nah, Joshua diperintahkan oleh Tuhan membawa umat Tuhan keluar daripada Mesir. Tapi keluar dari Mesir artinya setelah kita bertobat, memasuki janji-janji Tuhan itu prosesnya panjang sekali.
Karena pada waktu keluar dari Mesir itu masih seperti batu hitam. Anda dan saya bertobat bukan berarti hidup Anda sudah seperti, dia seperti Yesus, senyumnya seperti Yesus, perkataannya seperti Kristus, semua enggak begitu. Kita keluar masih hitam. Kita pelayanan mungkin masih hitam. Bukan hitam dengan dosa, tapi karakter-karakter lama kita, pabriknya belum ditutup. Sehingga orang lihat kok sudah pelayanan kok hitam banget ya. Sudah bersaksi kok hitam saja sih. Maka itu Tuhan mengizinkan pressure. Joshua tahu bagaimana membawa ke sana. He knows. Tapi orang-orang ngikutin dia belum tentu mau. Anda dengar perjalanannya sampai mereka tahu kalau gitu balik aja ke Mesir deh. Gua masih ingat bawangnya. Karena proses to the promised land itu butuh 129.000 gajah. Untuk membuat hidup Anda dan saya jadi berlian. So Joshua mengajak umatnya. Kita buka bersama-sama dalam Joshua 3 ayat 1 sampai ayat yang 11. Anda bisa baca di Alkitab Anda atau di screen bersama-sama. Anda yang di rumah Anda bisa read the Bible bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Joshua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat, dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ayat 10. Lalu kata Yosua, dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hevi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Bapak Surgawi, aku berdoa berikan pada kami pengertian, revelation, sesuai dengan kadar daripada kehidupan kami, supaya kami bisa mengerti saat tekanan itu datang, Engkau sebenarnya sedang memproses kehidupan kami semuanya untuk menjadi berlian di zaman akhir ini. In your precious name, amen. Jadi mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan in camp. Ini adalah camping terakhir nih guys ya, di kota Sitim. Dan tiba-tiba pada waktu di Sitim dia tahu the promised land itu diseberangi atau dibatasi dengan sebuah sungai yang kita semua kenal, sungai Yordan. Bukan seperti saat ini Yordan yang untuk pakai baptisan air cetek sekali. Tapi Anda tahu bahwa sungai Yordan itu arusnya sangat cepat sekali. Lebarnya kurang lebih lebar sungai Yordan itu 3,3 kilometeran. Panjangnya kurang lebih 251 kilometer. Jadi
Anda bisa bayangkan seperti Jakarta, Bandung, 1,5 kalinya ke Bandung. Jadi panjang sekali, lebarnya 3,3 kilometer. Jadi it's huge sekali. Dalamnya 40 meter. Dalamnya 40 meter teman-teman. Nah arusnya pada waktu in that moment, scientifically, Weather Channel mengatakan bahwa itu musim waktu harvest sehingga arusnya lagi kencang sekali. Airnya di Sungai Yordan itu mempunyai kecepatan kurang lebih 40 miles per hour. Jadi kurang lebih hampir ya 60 kilometer sekali. Jadi very fast. Joshua mulai 3 hari dia mengalami panic attack. How can it be? Gak mungkin lah. Mana mungkin ini? God, you keluarin kita dari Mesir. Di Mesir ya dijajah ngertilah, tapi at least terjamin. Sekarang keluar, engkau janjikan tanah perjanjian, tapi di depannya Sungai Yordan. 250 km, 3,3 km, kedalaman 40 meter, kecepatan arusnya 60 km per hour. Jadi it's very fast. Joshua mulai merenungkan. Seringkali pada waktu kita mengalami tekanan, kita juga mulai merenungkan, memikirkan. Setiap kita tahu apa itu tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Pagi hari saya ingin tanya kepada Anda semuanya, apa sih Sungai Yordan dalam kehidupan Anda dan saya ini? What is Jordan challenge in our life? In our life. Apa sih yang tidak mungkin di dalam pergumulan rumah tangga Anda? Apa sih yang gak mungkin dalam bisnis Anda? What is the challenge dalam ministry Anda? What is the challenge dalam leadership Anda? You know, kita bisa seleksi, kita bisa renungkan. 1 minggu ini saya renungkan, wow, personally maybe saya mengalami itu semuanya. As a human being, saya mengalami Jordan challenge in my marriage. Sebagian Anda udah tahu, nggak gampang untuk menikah dengan satu orang seumur hidup. Ngomong apa tadi dia? Ya kan? Jujur deh, gitu. Nggak gampang, ya kan? Perbedaan culture. Istri saya anak pertama, saya anak terakhir. Istri saya dari perguluan Shaolin Temple gitu. Saya Jowo Temple. Almost crash. Wah, so heavy. Dalam bisnis banyak sekali saya mengalami. Pelayanan lebih banyak lagi. Jordan River, leadership. Apalagi pressure. Secara nation, kita baru mengalami pressure. 01, 02, 03. Udah kelar baru gue bisa ngomong nih teman-teman, gitu ya. Selama ini Tuhan ngomong, tutup mulut kamu, don't say anything. Pressure. As a leaders. Jimmy Untoro, human being, manusia biasa, but saya juga leaders. Pressure. Saya nggak bisa lupakan. Sama Asaf mungkin sedikit bingung, ini pemimpin saya kemana sih arahnya? I'm just quiet. Tapi saya nggak bisa lupakan 1998 pressure itu terjadi. Waktu Indonesia mengalami chaotic moment. Rumah saya Tomang, kejadian itu diuntar, jadi saya bisa smell the smoke. Istri sama anak saya di Amerika, saya di sini, saya pikir I'm done with this country.
Itu 1998. Saya katakan, saya udah selesai dengan Indonesia ini. Gua balik aja ke Amerika. Tapi istri saya kaget. No, you stay here. Besok gua sama Stacy pulang. You yang bener aja dong. Banyak golongan kita yang mengalami penderitaan, perkosaan. No, we flying home tomorrow. I was alone. 1998 pressure. Kita nggak tahu who is the enemies is within the country. Kita nggak ngerti guys. Teman-teman, saya jarang bicara ini dalam mimbar karena saya nggak mau Anda anggap ini sebagai a political view. Tapi I just want you to understand everyone mengalami Jordan as citizens, kita mengalami Jordan challenge ini. I was alone, lalu saya dapat telepon, Pak Jimmy, bisa nggak ke istana? Yang benar, ngapain ke istana? Berdoa. Waktu itu Pak Harto step down, lalu Pak Habibie naik, dan di antara kita, mungkin Pak Habibie is not favorable, menakutkan dengan movement-movementnya. Semua hamba-hamba Tuhan tidak mau show up. No, beberapa teman saya sudah jalan ke Singapura, ke Amerika, udah pergi. Mengarang lagu, Tuhan hebat, Tuhan lindungi, Tuhan percaya. Tapi waktu ada chaotic, dia pergi terlebih dahulu, saudara. Itu tuh. And I was alone. Saya gak bisa lupakan jam 2 pagi, saya gak bisa tidur. Tuhan, should I go to istana atau enggak? Now this is my first time to share this to most of you. I never talk my story yang terjadi with this nation. But I think it's a time untuk Anda bisa berpikir, untuk Anda boleh mengerti. This is a journey. Saya bukan orang yang cari kerjaan. Saya bukan orang yang mau untuk melakukan sesuatu yang stupid gitu. Semua ada perhitungannya dan doa. Saya nggak bisa lupakan, lalu Tuhan ngomong, yes, you can go. Tuhan, saya bisa di-crucify, ini banyak teman-teman pendeta, ini this current president gak favorable, I want you to go there gitu. Lalu Tuhan, saya ke sana suruh ngapain? Doa apa? Lalu Tuhan, saya tidak bisa lupakan jam 3 pagi, Roh Kudus bicara, this is what you going to say kepada Presiden Habibie when you met him. Mau tahu apa yang saya katakan? Mau tahu nggak? Kalau nggak mau ya udah, gua pindah lagi ceritanya itu. Mau tahu nggak? Emang boleh. Saya telepon itu ya, semua pendeta. Oh sorry ya, bagus sih, tapi gua nggak ada di Jakarta. Yang ada hanya pendeta-pendeta biasa yang di Jakarta, yang nggak banyak hartanya. Termasuk saya, Cile. Jadi saya kumpulkan 150 pendeta, 50 pengusaha itu. Lalu datang di istana, waktu itu Menteri Sekretarisnya Pak Akbar Tanjung, Presiden Habibie, lalu ini membuat Tuhan 100-an, 50 pengusaha, 50 pendeta-pendeta biasa, yang luar biasa sudah ada di luar itu ya. Itu. Jadi saya mulai berdoa. Setelah berdoa, Mr. Presiden izinkan saya pesan daripada Tuhan. Itu bukan ngomong, saya udah ketik. Nama saya ada, handphonenya ada, alamat gak ada. Saya serahkan tuh. Selesai. Hati saya deg-degan. Mau tahu nggak isi suratnya apa? Emang boleh? Boleh nggak? Udah sepakat lo ya. Jadi saya ngomong ini pesan Tuhan. Bapak Habibie, Tuhan mau untuk Anda step down. Exactly. Untuk Anda step down, jangan run for the next president. Your time is just transition. Supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Yang kedua, if you step down,
God will protect you and your family. In your precious name, amin. Jimmy Untoro. 081 697 3932. Teleponnya masih sama, telepon saya sejak dari Amerika ke sini sampai sekarang 35 tahun. Gak pernah berubah sama sekali. Handphone saya cuma satu. Gak ada utang, gak ada masalah, gak ada macam-macam itu. Udah itu aja. Saya kasih. Saudara ngomong begitu enak, tapi jantung saya udah mau lepas. Saya ngomong itu literally, saya gak cuma ngasih surat, saya bacakan. Pesan Tuhan. Pesan Tuhan. Lalu saya kasih suratnya. Dia cium pipi kiri, pipi kanan. Makasih dek. Insya Allah saya dengarkan. Udah selesai. Saya mau beli tiket ke Singapura. Sudah full. Bangkok full. Ya udahlah. Di Villa Tomang Mas aja. Whatever happen. Will happen. The next day, saya telepon lagi dari orang istana. Mas, Pak Habibie ngomong terima kasih pesan Anda. Dia akan jalankan. Ya ini gak ada lah di Liputan 6, gak ada. Gitu. Gak ada lah detik.com, gak ada. Gitu. But behind the scene, Anda bisa tahu setelah itu dia step down, gak terjadi bloodshed itu di Indonesia. Listen. Ngasih surat itu pressure. Kalau Tuhan ngomong Anda gak melakukan, pressure. Pressure. That's my journey sejak 1998. Setelah itu Tuhan kasih perspektif. This is your country. Kamu lahir di sini. So fight for it. Supaya anak-anak cucu-cucumu nanti bisa hidup dengan bahagia. Sama. Sederajat, ada keadilan dari semuanya. Somebody need to fight for it. Pada waktu ada pressure. 2020 tiba-tiba collapse tuh dengan pandemi. Saya sedang sabbatical 6 bulan. I was praying, Tuhan assignment kamu buat saya apa? What is the next assignment? 6 bulan itu ya, Anda tahu ini semuanya. Akhirnya Tuhan bicara banyak. I gave you assignment 15 years ago to be part of the nation building. Untuk membangun bangsa ini. Teman-teman harus tahu, politik itu satu di antara 100 bagian. Tapi kita semua dipanggil untuk memuridkan bangsa ini. You know all, you should know better your theology. Cuman bentuknya bagaimana? Saya udah menulis buku ini hampir 15 tahun yang lalu, Gereja Impian. Bagaimana membangun gereja di lanskap yang baru. Mulai dari art, business, community, mulai digital, mulai education, mulai family, mulai G, government, health. Tapi waktu rodanya sampai government, seringkali kita panik, kita nggak tahu. And then there's some issue, semua challenge demi challenge. Waktu saya di LA sabbatical jelas sekali. Tuhan kasih saya beban nation building. Tiba-tiba saya browsing, saya sedang study. Ini nation building. Saya bisa hadir di sebuah konferensi nation building conference. Yang dilakukan oleh sahabat saya seorang pastor 20 years ago di Thailand. Profesor Kyensak. He was one of the best pastors in Asia in my generation. Gerejanya paling besar, discipleship-nya jalan setengah mati itu ya. Tapi dia memang terhilang, bukan terhilang maksudnya menghilang. Tahu-tahu dia membuat conference, saya hadir di sana. Lalu saya belajar banyak dengan dia selama 4 hari itu ya. And then komunikasi, gimana membangun a part of nation building as for me, as a pastor sini. Supaya saya tidak nanti misleading orang-orang walaupun saya tidak pernah menggunakan mimbar ini for any promotions, for any campaign. We should not, mimbar ini harus membawa kabar baik di dalam setiap kehidupan kita. Lalu Maret yang lalu waktu ulang tahun saya kita melakukan nation building conference dan saya udah tahu Tuhan arahnya begini. And then Tuhan bawa saya ke Papua, saya bicara kepada banyak leaders non-Christian, government officer yang sudah mantan atau sudah duduk bersama dengan tim. Saya memberikan, and I was the only pastors, mungkin karena di Papua boleh saya menceritakan bagaimana kita menjadi pemimpin tegar.
That's all I bring from this mimbar. Terang dan karam. Dan berjalan dengan luar biasa. Sampai sebagian mungkin kalau you follow my Instagram, saya begitu very active. I have to take a stand. It's okay kalau kita beda, gak apa-apa. It's normal. It's normal. Saya tahu kalau saya ada di situ pasti akan ada cercaan, akan ada makian, walaupun saya terangkan apapun juga pasti ada orang yang maki-maki. Teman-teman, emangnya saya mau mengakhiri pelayanan saya dengan screw up? I don't think so. Saya tanya kepada istri saya tanya kepada anak saya dan mantu saya, you release saya enggak untuk to be part of nation building in more proactive way? Pastor Jimmy, what are you trying to do? Just to prepare the generation untuk masuk tanah perjanjian ini di bumi Indonesia. Setelah saya masuk sekian lama, hampir 6 bulan ini, wow, the world is waiting, dunia sedang menunggu. Para PDP, para coaches, para ICL, para disciple dari Kristus untuk menjadi tegar. Right there in the marketplace. Baik melestarikan budaya, baik untuk di dalam dunia bisnis, baik dalam dunia komunitas, baik dalam digital marketing, baik dalam education, baik dalam family, baik dalam government, baik dalam health, integrated semuanya lewat apa yang Tuhan katakan, I want you to go and make a disciple to all nations. Pressure secara luar biasa. Listen, pressure ini terjadi, it's okay. Dan Tuhan udah ngomong, you have to pay the price. Kamu harus bayar harga. In this moment. Maka Tuhan melahirkan begitu banyak movement demi movement. Dan I don't know where Tuhan akan membawa kita ini. Cuman 3 hal ini nanti yang saya ingin ajak untuk kita bersama-sama. It doesn't matter perspektif kita, but 3 langkah ini harus Anda dan saya miliki supaya Anda bisa sure under pressure. Seringkali teman-teman ya, pressure itu mengalign kita, plan kita dengan plannya Tuhan. Kita di-align. One of the benefit dari pressure itu. Pressure juga membuat Allah mau Anda dalam momentumnya Allah. Jadi pressure diberikan supaya Anda ini bisa align, supaya Anda bisa follow His momentum. Lalu Anda bisa melihat how God is making what is impossible possible. Yang tidak mungkin jadi mungkin, itu pressure. Maka itu ada 3 hal yang penting sekali when tekanan itu datang, bam itu ya. Anda terkejut, Anda mungkin out of balance sedikit. Melihat bersama-sama 3 hal ini penting teman-teman. In whatever pressure yang Anda sedang alami mungkin atau akan alami nanti. Yang pertama, make sure you are sure in His covenant. Ini 3 hal ini penting. Sure in His covenant. Perhatikan Joshua 3 ayat 3 dan 4. Joshua memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, kurang lebih 900 meter tuh 2000 hasta. Janganlah mendekatinya. Maksudnya apa? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Gak pernah. Ada pressure, Anda gak bisa melihat formula yang masa lalu. Anda harus melihat perjanjiannya Allah ini apa. Tabutnya bergerak enggak? Ini penting. Tabut itu bukan untuk kita hanya hari Minggu, tabut Allah ada di sini, enggak itu saja. Tabut itu pada waktu nyebrang sungai Yordan, 3,3 kilometer lebarnya, you cross Jordan, you ngelihat tabut itu yang dipanggul oleh para imam. Kalau nggak make it, imamnya yang mati. Itu pemimpin yang benar.
Berani take a stand. Bukan take stand dengan view-nya sendiri. Take stand of God's covenant. Emangnya jadi imam senang, waduh jangan gue ada kali ini. Yang lain aja kan anak gue masih kecil-kecil. Ya jadi pendeta perhitungan begitu. Oh jangan gue ada, gue masih gak siap ya. Jadi coach begituan. Ya yang lain, nah yang suruh manggul tabut perjanjian siapa? Somebody need to carry this. Ada yang mau daftar mengangkat tabut perjanjian? Coba saya hitung dalam waktu 2 menit. 1 menit. 1, 2, 3. Ada angkat tangan, saya mau. Loh, pendeta saya aja cuma begini setengah tiang, enggak. Maksudnya apa? Kode-kode begini. Tabut nih, tabut. Bukan beban. Maksudnya bukan beban yang ngawur. Tabut perjanjian, the Ark of Covenant. Dibawa. Itu luar biasa sekali dibawa. Iya kan? Fokus pada tekanan. Seringkali kita fokus pada tekanan. Beban, waduh. Pressure, semua ngalami lah kalau dapat pressure kita ngocehnya terlalu pressure kita. Yang diocehin pressure, kita tekanan kita lah, apalah, inilah gini, ini. Nah padahal tabutnya itu harus agak jauh sedikit supaya kamu tahu. Kamu gak boleh mendekat supaya kamu tahu karena jalan itu belum pernah kamu lewati sebelumnya. Nah Tuhan mau untuk kita gak fokus pada tekanan tapi fokus pada pengenalan Anda. You have to understand pengenalan Anda. Pengenalan Anda ini apa? Karena dalam pengenalan akan Kristus ada kepemimpinannya, ada perlindungannya, ada keamanannya. Supaya Anda bisa tahu what is God's leading, what is His provision, protection dalam perjalanan kita semuanya. Nah teman-teman yang pendahului movement itu pada waktu tekanan itu adalah the Ark of Covenant. Ini membicarakan terbuat dari kayu dan emas. Nanti Anda baca Matius 5, 17, Ibrani 12. Matius 5 mengatakan, aku datang untuk menggenapi perkataan Nabi dan hukum Taurat. I want you to understand, bukan meniadakan, tapi to fulfill. Ibrani 12 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi pada waktu mengalami pressure, kita harus sure in His covenant. Covenantnya apa? The Ark of Covenant. Tabut perjanjian. Isinya apa itu? 2 loh batu, mana, tongkat Harun. Firman, persediaan, dan kepemimpinan Tuhan. I want you to take the next level. Kalau enggak kamu jadi batu hitam terus. Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, berliannya aja nggak pernah kelihatan. People don't attract toward your behavior, your speech, ngomong Anda. Karena ngomongnya batu melulu. Tapi Tuhan mau kirim kepada Anda dan saya 130.000 gajah. To brush. Boom. Sakit dikit. Oh. Dia udah sepertiga perjalanannya. Itu sepertiga perjalanan. Luar biasa. Persediaannya luar biasa. Karena Tuhan berjanji, Dia membela, Dia menyediakan, Dia memimpin. Memang belum pernah. Akhir-akhir ini saya juga nggak tahu. Tapi saya ngikutin aja. Setiap perkataan saya, setiap statement saya cek. Ada di loh batunya nggak? Ada mananya enggak? Ada theological perspektifnya enggak? Supaya kita enggak ikut-ikutan. So my words kepada jemaat IFGF maupun Anda yang di rumah dimanapun Anda berada. Know Him personally with your problems, with your challenge, with your limitation, with your worry. Kenali Dia. Selagi Anda dalam masalah, dalam tantangan, dalam keterbatasan Anda, kekhawatiran Anda.
Maka itu momentumnya gimana kalau Anda masukin itu? Nggak ada acara lain. Prayer, itu momentum yang Tuhan mau tahun ini 2024. Oh, saya yakin waktu di cross Jordan itu, dikatakan, you jangan nyebrang dulu, ngeliat tuh tabutnya sampai sepertiga, 900 meter, hampir 1 kilometer, sepertiga. Baru ngeliat. Shout to the Lord. Itu dahsyat. Dia nggak diam-diam aja, mati aku, mati. I don't see that, it's very quiet. Tapi saya tahu, when the ark itu keluar, itu the shout of praise, itu dahsyat sekali. Ekonya menghilangkan suara daripada arus daripada sungai Jordan itu. Seperti lagu tadi, forever you are God, King, holy. Gimana sih tadi? Oh, wah itu dahsyat. Tadi lagu tadi membuat saya merinding sekali. I'm a man, but it's okay to cry. Karena I understand pressure. I understand your pressure. I understand pressure daripada jemaat kita yang adiknya 16 tahun meninggal. Pressure. Why? There's so many why yang saya pribadi gak bisa answer of your why. My encouragement, know him personally. When it comes to problem, challenge, limitation. Saya gak bisa lupakan jam 2 pagi pada waktu Tuhan kasih saya project. Saya bukan kontraktor, saya bukan civil engineering, saya seorang bisnis. Tapi saya gak tahu kok bisa begini ya. Bangun, tiba-tiba saya ditelepon, agak longsor nih Pak. I don't know. Wah gak ngerti, saya bukan seorang civil engineering. Tapi gua cuman taunya memuji Tuhan. Gua taunya berdoa. Jam 3 pagi di Palembang saya cuma muterin aja. Just pray. Gak ngerti how to solve. Ini bukan seorang pakar psikologi memberikan Anda trip 1, 2, 3. When it comes to pressure, the challenge is yours. Yang kedua, sure in his wonder. Dengan cepat saja, my time is almost up. Gitu. Sure under his wonder. Joshua 3 ayat 5 dan 6. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian, menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. As a pastor, as a coach, you need to understand God's instruction very clearly. Otherwise you wasting your time. You playing religion. At the end of the day, gua gak tahu kamu ini siapa. Make sure kita tahu covenant-nya dia. Make sure kita tahu wonder-nya dia. Ini saya udah bicara banyak tentang wonders-nya Allah ya. Tekanan itu seringkali bisa membawa kita fokus kepada besarnya masalah atau keajaiban Tuhan yang sedang kita kerjakan. Jadi teman-teman, pressure itu adalah proses the wonders of God. Pressure itu adalah proses keajaiban Tuhan. Saya dan Anda tuh batu hitam. Untuk menjadi diamond, it takes a lot of effort from his side. From his word. Bukan karena kita jago, karena sure in his wonder. Karena keajaiban itu mengikis bagian yang Tuhan mau kita tinggalkan, dikikis kita. Memperbesar kapasitas kita. Kita diberi kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. God want to see you. Saya gak bisa bayangkan bangsa Israel itu 1 kilometer. Saya gak bisa bayangkan ternyata tabutnya gak tenggelam. Imam-imamnya gak tenggelam. What am I going? Diam saja? I don't think so. Dikatakan, wow! Bro Tommy, you make it. Ini PDP gua begini nih. Lalu anggota care group yang pertama dia, kamu cepet lo itu sudah ada coach kamu. Dia waktu melihat,
Itu 40 meter loh guys. Tenggelam kamu kalau nggak ngelihat mujizat Tuhan. Akan zit. Tanya lo yang jago sepeda balap. Pastor Kiki kalau lari segitu di peak, kalau pas anginnya kenceng, bisa jatuh sendiri tuh. Betul Ki? Kalau sendirian. Tapi if you are in the peloton, very safe. Anda dalam momentum. Tapi sendiri bisa, kok bisa goyang ya? Kok bisa goyang ya? With that kind of speed. So teman-teman, don't run from pressure because it feel impossible. Walk with the pressure because God is doing the impossible. It work. Pasti ada tujuan, keajaiban, rancangan yang sudah Tuhan pikirkan dan sedang Dia kerjakan. Ada amin teman-teman. Yang terakhir, sure in his participation. Kalau saya jadi anak buah ya, sama. You suruh gini, are you in it? Pastor, are you in it? Enggak lah, kan gua sudah gembala sidang, kamu aja. No, are you in it? Ini penting. Leaders itu begitu. Sure in his participation. Tuhan partisipasi enggak? Jangan-jangan cuman ide Joshua. Jangan-jangan dia ngomong kata Tuhan, tapi Tuhan enggak ngomong. Melihat partisipasi daripada Allah. Perhatikan ayat 7 sampai 8. Tuhan berfirman kepada Joshua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Perhatikan, maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri. You must stand. Take stand. Di sungai Yordan itu. Jadi artinya apa? The whole, saya nggak tahu 2 million atau 1 million gitu ya. Bisa cek yourself berapa banyak orang Israel yang diajak keluar dari Mesir. Itu yang 251 kilometer, 3,3 kilometer. Tiba-tiba ngeliat, million people. Dan manusianya nggak dihitungkan. Yang kelihatan adalah tabut perjanjiannya itu. Oh, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama kita. Cuman kita yakin nggak bahwa Dia menyertai, atau justru seringkali kita mengalami keraguan. Itu masalahnya, seringkali kita mengalami keraguan. Are we sure atau we doubt pada waktu pressure? Pada waktu kita yakin itu akan sharpen you, refine you, increase you. Tapi kalau Anda bimbang, itu akan stop you. Intimidasi Anda, confine Anda semuanya. So kita cuma di-challenge saja pada waktu pressure itu. Tapi the best of thing yang Anda lihat bukan imam-imamnya sih. Bukan pendeta-pendetamu. Bukan coaches-coachesmu. Bukan senior pastormu. Yang harus dilihat adalah the Ark of Covenant. Itu luar biasa. Maka itu kita ngajak untuk Anda. Yuk praise. Yuk prayer. Firman 1 hari 1 pasal. Itu bukan ajakan orang yang nganggur. Ada loh batu gak, ada mana gak today. Lukas 5. Bagi kehidupan saya. Muscle Anda dikuatkan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, stand still. Jangan pesimis, belajar berserah. Jangan pasif, aktif, bukan diam karena takut teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Pressure is tough. Pressure is tough. But pressure is not the enemy. Pressure is a process toward His bigger calling for you and for me. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Surgawi, aku berdoa untuk setiap kami semuanya. Biarlah pressure, tekanan-tekanan itu membawa kami untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa share in His covenant, share in His wonder, share in His participation di dalam setiap kehidupan kami semuanya.
Roh Kudus, mari ya Bapa, mari ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. You are worthy to be praised, come on. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And hear your people sing, holy, Ayo to jemaat the Tuhan. King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Amin. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the moon. Oh, throne Your name, and dominions, all power and positions. Your name it stands above the moon. Your name is the highest. Your name Jesus. is the greatest. Your name stands above the moon. All truth and dominion, all power and position. Your name stands above the moon. All creation's cry, holy. All creation's cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Jemaat saya katakan, Hear your people sing, holy, come on church. to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. All the nations cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Pagi hari Bapa, aku berdoa untuk setiap kami semuanya, satu demi satu, setiap pressure kami ya Tuhan. I feel hari ini ada orang-orang yang mengalami tekanan, bahkan you said, I think this is the end of my life. There's a spirit of suicidal, ada roh yang membuat Anda merasa nggak mampu. Remember akan perjanjian Tuhan. Ingat akan wonders-nya Allah. Ingat akan partisipasi Allah bagi kehidupan Anda. Karya Tuhan di kayu salib tidak sia-sia bagi hidup Anda. Mungkin kau mengalami pressure, I think this is the end of my business life. Gak pedulilah, gue udah mau done, I'm done. Ada seorang gak pernah melihat
the Ark of Covenant itu. Today is your day. Hari ini adalah hari Anda. Dimanapun Anda berada, ada spirit pressure yang membuat Anda rasanya, God, I'm done. Today, Roh Kudus berbicara kepada Anda. God want to lift you up. Angkat tanganmu dimanapun Anda berada. I want to pray for you. Father, I pray for every hands. Come on. Pastor, just pray for them. Tuhan, aku berdoa untuk tiap tangan-tangan yang terangkat. Father, I speak life. Tuhan, aku berbicara, lepaskan daripada pressure itu untuk mereka bisa menjalani. Untuk mereka boleh melihat perjanjian daripada Allah. Untuk mereka boleh melihat Tuhan akan wonders, keajaiban-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk mereka lihat bahwa Engkau menyertai sesungguhnya Tuhan. Every pressure adalah proses keajaiban-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh melihat perkara-perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Oh, hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan, freedom ya Tuhan. Ada kebebasan baik yang di Sarbini, baik yang di rumah, dimanapun mereka berada ya Tuhan. I speak life Tuhan, aku berdoa untuk kami semua bisa sure under pressure. Karena pressure itu Tuhan izinkan untuk kami boleh melihat akan perjanjian-Mu yang ya dan amin. Akan melihat keajaiban-Mu untuk kehidupan kami. Untuk kami boleh lihat penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa, I speak life in the name of Jesus, in the name of Jesus. Come on, masing-masing berdoa 1 minute, come on, just shout to Him. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh yes, oh Lord. Oh yes, oh God, yes, oh God, oh yes, oh God, yes, oh Lord. Oh, we speak life, we speak life, we speak victory. I speak freedom ya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, every cloud of darkness ya Tuhan Kau singkirkan. Untuk kami boleh mampu melihat tabut perjanjian-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. You are awesome. You are awesome, oh God, you are awesome. Engkau begitu aja. Come on, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, thank you, you are awesome. You are awesome, you are awesome, oh God. You are awesome. Oh, you are awesome, so Lord. Your victory, Tuhan, kemenangan-Mu untuk aku ya Tuhan, untuk kami semuanya. We thank you Lord Jesus, we thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk keajaiban-Mu atas kami semuanya. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Pada hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hatimu, Allah akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah membuat langkahmu terus naik dan tidak turun. Dia jadikan kau kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan dan kasih, sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bisa katakan amin. Happy Sunday guys, God bless you all.